Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Jessica Dermawan dari Divisi Penyiaran. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang program yang akan saya ajukan untuk meningkatkan penjualan dari Furnishing Palace. Sebelumnya, mari kita lihat outline dari presentasi ini. Yang pertama, presentasi ini akan diawali dengan pembacaan profil perusahaan Furnishing Palace, dilanjutkan dengan profil divisi penyiaran, lalu tema program yang saya ajukan, tujuan dari program tersebut, target audiens dari program ini, target partner dan mitra, kegiatan, timeline kegiatan, dan yang terakhir akan ditutup dengan budgeting. Yang pertama, kita masuk ke dalam profil perusahaan dari Furnishing Palace. Furnishing Palace adalah perusahaan nasional yang bergerak di bidang mebel dan desain interior sejak tahun 2000. Furnishing Palace berkomitmen untuk membangun rumah yang nyaman bagi keluarga dengan memberikan perabotan rumah dengan kualitas terbaik, desain yang dinamis, dan harga yang terjangkau. Berikut ini adalah slide di mana Anda bisa menghubungi kami. Bisa melalui telepon, datang langsung, mengunjungi laman website, atau bahkan ke e-commerce yang tersedia. Selanjutnya, mari kita perkenalkan divisi penyiaran. Divisi penyiaran adalah divisi yang melakukan promosi dengan menggunakan media penyiaran. Media yang digunakan bisa melalui televisi atau bahkan dari radio. Selanjutnya, tema program yang saya ajukan adalah film endorsement. Film endorsement adalah endorsement yang dilakukan menggunakan film. Jadi, endorsement yang akan kami lakukan itu adalah endorsement tersirat, di mana kami akan memperkenalkan produk secara tersirat kepada masyarakat dengan memberikan sponsor kepada beberapa film, sinetron, atau acara TV. Di mana Furniture Palace akan mendesain studio atau rumah yang akan digunakan dalam program TV tersebut. Tujuan dari program ini adalah supaya penonton dapat melihat gambaran desain dan perabotan dari Furnishing Palace. Selain itu, media penyiaran juga harus menyorot beberapa hal yang menjelaskan bahwa barang tersebut berasal dari Furnishing Palace. Misalnya, diperlihatkan label, brosur, pamflet, atau baliho yang mengatasnamakan Furnishing Palace. Hal ini dilakukan agar penonton aware dengan iklan tersirat ini. Selanjutnya adalah target audiens dari program ini adalah ibu-ibu atau bapak-bapak yang gemar menonton sinetron atau acara TV yang sedang naik daun. Biasanya, mereka yang senang menonton acara televisi dan melihat betapa bagusnya desain interior dari sinetron atau film tersebut akan tertarik dan penasaran dengan dari mana perabotan tersebut berasal, sehingga akan menaikkan nama Furnishing Palace. Sedangkan target partner dan mitra yang akan program ini ajak kerjasama adalah beberapa stasiun TV besar yang menayangkan sinetron atau acara TV yang sedang disenangi masyarakat. Misalnya RCTI, Indosiar, Trans TV, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah film-film yang disutradarai oleh orang-orang yang terkenal, seperti film-film yang disutradarai oleh Raditya Dika, Ernest Prakasa, Joko Anwar, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kegiatan dan subkegiatan. Kegiatan yang akan kami lakukan adalah yang pertama, mencari film atau sinetron yang membutuhkan sponsorship. Yang kedua adalah mengadakan rapat bersama dan menjelaskan detail sponsorship yang akan diberikan. Yang ketiga adalah
melakukan deal dan mengerjakan proyek, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi program dan evaluasi penjualan. Timeline dari kegiatan ini adalah yang pertama, mencari film atau sinetron yang membutuhkan sponsorship akan dilakukan sampai tanggal 31 Mei 2022. Selanjutnya, jika sudah menemukan film apa atau sinetron apa yang akan kita sponsori, maka kita akan mengadakan rapat bersama dan menjelaskan detail sponsorship yang akan diberikan. Deadline-nya adalah 4 Juni 2022. Dan kita akan melakukan deal, itu kita tunggu sampai 7 Juni 2022. Setelah itu kita akan mulai untuk melakukan mengerjakan proyek ini. Selanjutnya, evaluasi program dan evaluasi penjualan akan dilakukan paling lambat adalah tanggal 1 Agustus tahun 2022. Hal ini dilakukan supaya kita juga dapat mengetahui bagaimana sih penjualan setelah kita melakukan sponsorship. Apakah penjualan meningkat atau tidak? Dan ini juga akan menjadi evaluasi di akhir tahun ya. Nah, berikut ini adalah budgeting yang kami perkirakan. Yang pertama adalah kami akan menggunakan desain interior ya. Desain interior ini kira-kira itu 1 juta per meter. Jadi kalau ada 50 meter persegi itu kira-kira 50 juta. Lalu ada peminjaman properti yang kita sediakan ya. Dari Furnishing Palace itu kira-kira 1 miliar. Tapi properti ini pada akhirnya akan dikembalikan kepada kita meskipun menjadi tidak baru lagi ya. Jadi pada akhirnya properti yang kita pinjamkan ini bisa kita jual dengan harga murah. Selanjutnya adalah jasa pekerja, di mana jasa pekerja ini sudah termasuk uang transport, uang makan, dan uang jasanya. Dan kami perkirakan akan ada sekitar 10 orang. Satu orang kita patok harganya itu 10 juta. Jadi kita akan membayar mereka itu 100 juta. Jadi total keseluruhannya saya memperkirakan program ini membutuhkan 1 miliar 150 juta rupiah. Berikut sekian presentasi dari saya. Saya harap Anda dapat mempertimbangkan kembali program yang saya ajukan ini. Terima kasih.
Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Suci Safitri. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Business Plan Home Industry PT Furnishing Place. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, profil perusahaan, visi misi, tema dan tujuan program, target audiens, kegiatan dan subkegiatan, timeline, budgeting, dan penutup. Kita mulai dari pendahuluan. Industri mebel atau furniture adalah sebuah industri yang mengolah bahan baku atau bahan setengah jadi dari kayu, rotan, dan bahan baku lainnya. Sehingga menjadi produk mebel atau furniture yang mempunyai nilai plus dan menjadi lebih tinggi manfaatnya dari sebelumnya. Produk mebel merupakan produk yang banyak dibutuhkan masyarakat dan telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Industri mebel merupakan salah satu sektor industri yang terus berkembang di Indonesia pada era sekarang ini. Mebel kayu telah menjadi kebutuhan wajib yang diperlukan untuk memberikan desain interior yang baik bagi rumah serta dapat memberikan kenyamanan sehingga dapat menunjang berbagai aktivitas. Industri mebel juga berperan penting sebagai sumber devisa bagi negara karena peminat dari produk ini juga datang dari luar negeri. Pada ajang pameran tunggal bertajuk Indonesia Pavilion yang berlangsung selama 18-22 Maret 2007 di Shenzhen, Cina. Furniture asal Indonesia banyak diminati oleh para pembeli internasional. Tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap furniture dari tahun ke tahun selalu meningkat. Permintaan akan furniture jauh melebihi tingkat pertumbuhan penduduk dan atau tingkat pertumbuhan rumah tangga baru di Indonesia. Hal ini berarti bahwa furniture dibutuhkan bukan hanya karena fungsinya saja, tapi sudah masuk pada pemenuhan kebutuhan selera. Furniture kini telah menjadi fashion mode dan gaya hidup. Di lain pihak, ketersediaan barang furniture itu juga sudah sedemikian tingginya sehingga di mana saja, kapan saja, dan pada tingkat harga berapa saja masyarakat dengan mudah dapat memperolehnya. Oleh karena itu, spek pada usaha mebel itu baik sehingga menimbulkan persaingan yang ketat sehingga munculnya pelaku usaha baru baik skala kecil maupun skala besar. Masing-masing pelaku usaha mebel akan berusaha untuk meningkatkan kualitas produknya dengan tujuan agar pelanggan tetap tertarik untuk melakukan pembelian. Selanjutnya tentang profil perusahaan. PT Furnishing Place merupakan suatu bentuk usaha perseorangan yang memproduksi dan menjual segala jenis furniture yang berbahan dasar kayu seperti kursi, meja, lemari, kusen, dan lain-lain. PT Furnishing Place terletak di Jepara, yang dimana Jepara merupakan pusat industri mebel terbesar yang ada di Indonesia. Industri mebel di Kabupaten Jepara yang terkenal unik dan ukurannya merupakan salah satu kekayaan intelektual dengan kearifan lokal yang telah meningkatkan nilai tambah produk industri furniture. Industri mebel Jepara telah menjadi ikon bagi produk ekspor dari Jawa Tengah dan Indonesia. Selanjutnya tentang visi dan misi perusahaan. Visi dan misi Furnishing Place yaitu visi dengan semangat dan kekuatan dari teamwork menghasilkan produk berkualitas serta memberikan pelayanan yang baik sehingga menjadi pimpinan industri furniture asal Jepara yang unggul di Indonesia dan memenangkan persaingan internasional. Misinya yaitu 1. Menghasilkan produk furniture berkualitas tinggi melalui penerapan quality assurance. Kedua, mengadopsi dan mengimplementasikan perlengkapan dan teknologi produksi terkini. Ketiga, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia yang profesional. Yang keempat, menjalin kerjasama sebagai mitra bisnis dari para bisnis partner untuk menghasilkan keuntungan bersama jangka panjang. Dan yang kelima, berinovasi menghasilkan layanan purna jual terbaik. Selanjutnya yaitu tentang latar belakang program periklanan. Strategi pemasaran ini dirancang untuk meningkatkan peluang di mana konsumen akan beranggapan positif terhadap produk, jasa, dan merek tertentu. Kemudian akan mencoba produk, jasa, dan merek tersebut dan kemudian membelinya berulang-ulang. Salah satu bentuk strategi pemasaran
yang mampu mendukung dalam memasarkan produk untuk menciptakan kepuasan konsumen adalah penggunaan bauran pemasaran atau disebut marketing mix yang meliputi produk, harga, promosi, dan tempat atau place. Bentuk pemasaran tidak dimulai untuk suatu produk atau penawaran, tetapi dengan pencarian peluang besar. Finishing place dalam mempromosikan usahanya melalui dua cara, yakni secara offline atau online. Secara offline yang dilakukan yakni menyetok produk furniture di tempat pembeli datang secara berlangsung lalu memesan barang dengan sesuai keinginannya dan mengikuti event seperti PLJ yang diadakan di Jexpo Kemayoran. Sedangkan secara online yakni dengan cara memanfaatkan website, marketplace, dan media sosial seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Facebook. Selanjutnya yakni tema program pemasaran dari kita, yaitu dalam promosikan produk didasarkan atas target audiens, yaitu kalangan masyarakat yang berusia 30 tahun ke atas. Sehingga dalam penyampaian pesan verbal dan pesan visual dari media promosi dapat diterima dengan baik oleh konsumen lokal maupun konsumen mancanegara. Pada konsep periklanan ini, kami memiliki tagline, yaitu apapun kebutuhan isi rumahmu, Furniture Place selalu ada untukmu. Sehingga memberikan brand awareness kepada masyarakat umum untuk selalu mengingat Furniture Place, dan kami juga memiliki dua pilihan metode pembayaran, yakni cara cash dan cicilan via marketplace seperti Aku-Laku, Tokopedia, Shopee, dan website kami sudah bekerja sama dengan aplikasi cicilan lainnya seperti Kredivo dan Indodana. Hal ini dilakukan agar semua masyarakat bisa memiliki furniture impian mereka melalui Furnishing Place. Dan kami juga menginformasikan ke seluruh masyarakat bahwa untuk berbelanja furniture di kita sangatlah gampang. Bisa melalui aplikasi yang sudah kita bikin untuk para customer tercinta kita. Selanjutnya tentang tujuan program kita. Yang pertama, meningkatkan brand awareness. Brand awareness menjadi hal yang sangat penting, peran besar hal tersebut dapat menguatkan hubungan antara produk dengan konsumen dalam jangka panjang. Yang kedua, meningkatkan potensi penjualan produk. Promosi yang baik dapat mendongkrak penjualan, bahkan mencapai presentasi sebesar 100%. Perusahaan melakukan pendekatan yang kreatif dan berinovasi terhadap produknya supaya berbeda dari kompetitor. Yang ketiga yaitu menjaga loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen adalah keuntungan besar sekali jika kita selalu rajin untuk melakukan promosi. Dengan berbagai penawaran menarik, pasti konsumen akan tetap setia untuk membeli produk kita. Menjual produk kepada konsumen yang setia tentunya akan terasa lebih mudah. Kemungkinan keberhasilan bahkan bisa mencapai 60-70% dibanding kita menjual kepada customer baru ya. Karena kalau customer yang lebih setia itu yang sudah kenal kita, pasti dia akan repeat order terus menerus. Selanjutnya yaitu target audience. Target audience menurut geografis masyarakat di Pulau Jawa, Bali, dan mancanegara. Target audience menurut demografis umur 30-60. Jenis kelaminnya yaitu pria dan wanita. Agamanya semua agama. Pekerjaan wirausaha, pegawai, wisatawan asing. Status sosial menengah ke atas. Target audiens menurut psikografis orang-orang yang peminat dan membutuhkan furniture. Target mereka psikografis orang-orang yang ingin membuat rumah, ingin menikah, atau mengganti perabot rumah, dan orang-orang yang ingin membuat kantor dan furniture yang sejenis agar terlihat menarik dan merasa nyaman. Selanjutnya yaitu target partner dan mitra. Target partner dan mitra kita yaitu para reseller yang akan menjual produk kita kembali. Mereka bisa mendapatkan keuntungan jika menjadi reseller kita. Mereka bisa membeli produk kita melalui marketplace ataupun WhatsApp. Mereka akan mendapatkan special price dari kita dan kita akan mencoba masuk ke IKEA, Mitra 10, dan Mr. DIY agar pasar kita semakin luas. Jadi untuk para reseller itu nanti kita akan
edukasi mereka untuk bagaimana cara penjualannya, agar mereka juga mendapatkan profit membeli produk dari kita. Selanjutnya yaitu kegiatan. Kami mengikuti event yang diadakan di Expo Kemayoran. Dengan mengikuti pameran seperti itu, kita bisa mendapatkan customer dari pengunjung yang datang dan sesuai dengan target yang ditentukan. Dan tidak lupa, kita akan sosialisasi untuk menginformasikan kepada masyarakat. Setelah itu, mengadakan flash sale di marketplace kita agar pengguna marketplace tertarik membeli furniture kita. Dengan kita ikut pameran ya, kita juga dapat kamar baru gitu ya. Karena kalau furniture di pameran Expo itu jarang sekali karena kebanyakan kayak baju, sepatu, dan lain-lain atau seperti makanan gitu ya. Selanjutnya yaitu tentang timeline. Timeline terdiri dari 4 kegiatan, yaitu tentang saluran pemasaran, tujuan pemasaran, target, dan contoh tema konten. Pada minggu pertama saluran pemasaran itu jadi di mana kita endorse ke influencer dengan mereka datang ke store kita atau kita kirimkan barang ke mereka secara gratis dan kita harus membayar endorsement ke mereka. Minggu kedua yaitu posting rutin, yaitu posting tentang produk-produk kita di Instagram, Facebook, dan lain-lain, dan kita akan promosikan tentang produk-produk kita yaitu di Tokopedia, Shopee dengan membayar iklan. Pada minggu ketiga itu kita mengadakan giveaway agar bisa menarik followers Instagram kita menjadi lebih trusted gitu ya. Pada minggu keempat yaitu kita iklan. Yang dimana iklan itu bisa dilewat Instagram, lewat Facebook, dan itu dengan ada tandanya bersponsor, yaitu pasti iklan kita ada di semua akun Instagram kalian ya. Itu VIC-nya dengan admin sosial media. Dan kedua yaitu tentang tujuan pemasaran. Di minggu pertama kita melakukan peningkatan penjualanan karena kita cek terlebih dahulu dengan data-data sebelumnya. Minggu kedua kita melakukan brand image. Pada minggu ketiga kita melakukan brand awareness. Dan minggu keempat yaitu meningkatkan penjualan. Nah, karena minggu kedua, minggu ketiga kita melakukan brand image dan brand awareness, berarti pada minggu keempat kita meningkatkan penjualan dong. Kita lihat dulu nih, penjualan kita bagus atau tidak gitu. Itu PIC-nya dengan marketing communication. Kegiatan ketiga yaitu target. Pada minggu pertama, sales melakukan peningkatan minimal 3 kali lipat dari penjualan sebelumnya. Pada minggu kedua, yaitu jumlah menonton live dan komentar itu naik. Pada minggu ketiga, kita akan meningkatkan jumlah followers. Dan itu meningkatkan jumlah followers itu dari giveaway. Ukuran giveaway pasti kan harus follow kita dulu dan tag teman-temannya gitu. Supaya mereka mendapatkan hadiah seperti itu. Dan supaya kita juga mendapatkan followers gitu. Pada minggu keempat kita melakukan sales peningkatan 2 kali lipat. Kan udah melakukan live, udah jumlah followers sudah meningkat nih. Jadi ya keempat kita harus meningkatkan sales kita gitu. PIC-nya itu dengan sales dan host streaming. Pada kegiatan keempat yaitu contoh tema dan konten. Pada minggu pertama kita melakukan informasi keunggulan produk. Jadi kita informasi tuh ke orang-orang kayak produk kita tuh lebih bagus, dan customer juga bisa request ke kita gimana. Misalnya mereka pengen bangkunya seperti ini, bisa nggak gitu? Kita pasti bisa gitu. Pada minggu kedua yaitu tantangan menggunakan tagline apapun kebutuhan rumahmu, ini Thinkpad selalu ada untukmu. Dan itu kan sudah ada di brand image dan brand awareness ya. Pada minggu ketiga yaitu edukasi pentingnya dan keunggulan produk. Sama aja itu sama dengan minggu pertama ya, tapi tuh ini sih penting gitu. Edukasi pentingnya itu kayak itu di meja kita itu kita ada pelunjur meja, dan itu dimana di setiap ujungnya itu kita kasih kayak buat pengaman untuk bayi gitu. Jadi bayi kalau misalnya kejedot meja itu pun nggak apa-apa gitu.
Dan itu PIC-nya dengan konten kreator. Selanjutnya yaitu budgeting. Jadi kan kita kalau bisa setiap melakukan promosi kan pasti selalu ada anggarannya dong, nggak mungkin gratis gitu ya. Daftar pengeluarannya yaitu Instagram, Facebook, Google Ads, itu bagian sosial media, anggarannya 5 juta. Yang kedua yaitu membuat desain event, pameran atau sekalian bikin sepatu dengan desain grafis, itu harganya 5 juta. Yang ketiga yaitu kampanye marketing, itu PIC-nya dengan marketing biaya anggarannya yaitu 5 juta. Selanjutnya yaitu konten marketing. Ini bagian konten kreator, biayanya itu 1.500.000. Selanjutnya yaitu analisis sosial media dan marketplace. Bagian admin sosial media gitu. Yang selanjutnya yaitu bawa furniture ke tempat pameran, itu bagiannya supir, itu biayanya 3 juta. Selanjutnya yaitu sewa stand pameran di bagian G-Expo gitu, itu biayanya 50 juta. Jadi totalnya itu 70 juta. Selanjutnya udah sampai di penghujung presentasi saya. Terima kasih teman-teman, dadah.